Menjadi remaja yang ingin mencapai kemerdekaan finansial di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Keterpurukan ekonomi membayangi remaja yang memilih untuk menikah di usia muda. Pernikahan usia dini bukanlah hanya fenomena kagetan atau ikut-ikutan cerita romantis di layar lebar. Mari kita telaah pernikahan dini dari sisi remaja Indonesia yang tinggal di pedesaan. 1 dari 3 remaja di pedesaan menikah di bawah usia 19 tahun. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari orang tua remaja di pedesaan. Banyak orang tua remaja di pedesaan bekerja sebagai buruh migran di luar area mereka tinggal, sehingga orang tua tidak tinggal serumah dengan anaknya, tidak bisa mengawasi, dan tidak bisa mendidik anaknya setiap hari. Secara ekonomi, pernikahan dini menjadi lingkaran setan bagi remaja. Kenapa begitu? Statistiknya, 95% dari pelaku pernikahan usia dini putus sekolah. Dan dari 2 remaja yang menikah dini, 1 akan bercerai karena alasan ekonomi atau kekerasan domestik. Jadi apa gunanya menikah di usia remaja kalau akhirnya cerai juga? Apalagi kalau cerai dengan tanggungan anak dan tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja di sektor formal. Bagaimana dia bisa membiayai kebutuhan hidup anaknya? Pelaku pernikahan usia dini yang putus pendidikan akan bekerja di sektor informal atau sebagai buruh kasar. Bagi buruh kasar, menjadi buruh migran dan tinggal terpisah dari anak-anaknya untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi adalah opsi penghasilan yang terbaik yang mereka miliki. Kalau mau jaga anak, keluarganya nggak makan. Tapi kalau cari uang untuk kasih makan anak, dia nggak bisa mengawasi dan mendidik anaknya di rumah. Jadi pernikahan dini ini hanyalah solusi fata morgana. Pernikahan dini memberikan legitimasi sosial dari kesenjangan sistem ekonomi dalam membesarkan anak. Inilah kenapa negara harus hadir untuk memutus keterpurukan ekonomi ini. Dengan cara menguatkan struktur dan penerapan hukum pernikahan. Hapuskan dispensasi orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur 19 tahun. Berikan pelatihan imersif menjadi orang tua kepada remaja, bahwa membesarkan anak menguras waktu dan tenaga. Pelatihan ini melengkapi pengetahuan kesehatan reproduksi manusia yang bisa melindungi remaja dari pelecehan seksual. Setidaknya kalau remaja sudah mengerti enak-enak hasilnya anak bayi, insentif menikah muda akan berkurang. PSI juga menuntut perangkat desa untuk aktif dalam proses edukasi remaja. Perangkat desa wajib melawan stigma negatif dari remaja yang meski sudah menikah, masih ingin melanjutkan pendidikan. Perangkat desa seharusnya bisa memberikan dukungan, memfasilitasi pendidikan anak-anak ini di sekolah lanjutan. Buruh migran, orang tua mereka, membawa kesejahteraan ekonomi dari lokasi kerja mereka ke desa. Jadi, sudah selayaknya perangkat desa membantu remaja untuk upskilling dan memenuhi potensi ekonomi mereka. Perangkat desa inilah yang harusnya menjadi pengganti orang tua yang bekerja sebagai buruh migran bagi remaja rawan pernikahan dini di desa. Bukannya malah ikut mencibir dan mengasingkan. Janganlah demi memuaskan nafsu gibah, kita menghancurkan masa depan orang lain. Memaksa remaja menikah di usia muda adalah langkah bunuh diri kolektif. Hal ini akan memaksa remaja untuk buru-buru cari uang tanpa memperhatikan jalur perkembangan karirnya. Dengan 30% atau sepertiga penduduk berusia di bawah 30 tahun, Indonesia sebenarnya memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik. Supaya Indonesia bisa menikmati bonus demografi ini, remaja Indonesia tidak boleh putus sekolah karena nikah muda. Ayo kita ikut jadi solusi dari permasalahan ini. Indonesia optimis, salam solidaritas.